Ayahku adalah dewa perang. Bab 599. Guan Qianjun menggendong Ling Yuyiwei di punggungnya, tampak seperti hantu, dengan cepat melewati koridor terang. Kecepatannya sangat cepat. Ling Yuyiwei sangat terguncang hingga kepalanya terasa pusing, dan dia bahkan merasa seperti tidak ada lagi di bumi. Segera, dia tiba di ruang konferensi kecil yang dia sebutkan dan segera masuk. Tutup pintunya dengan cepat dan lembut. Ling Yuyiwei segera melihat arlojinya, lalu dia berseru. Aku pergi. Guan Qianjun, kamu terlalu buruk. Aku menghitung jarak ini dengan kecepatan yang relatif cepat, dan aku berlari ke sini dalam hampir 1 menit. Kamu hanya menghabiskan 35 detik. Ya Tuhan. Kamu sampai di sini dalam 35 detik. Kemudian Ling Yuyiwei mengeluarkan pertanyaan penyiksaan jiwa lainnya, apakah kamu manusia, alien, atau alien iblis? Ada tanda tanya yang sangat jelas di wajah kecil yang lucu itu. Wajah Guan Qianjun sedikit serius. Apakah perangkat tembus pandang partikel Anda berfungsi? Tidak peduli seberapa cepat saya mungkin tidak bisa lepas dari pengawasan kamera dan berbagai detektor. Jika saya ketahuan, tetap saja akan sedikit buruk. Ling Yuyiwei menggelengkan kepalanya, dengan kecepatan Anda dapat sepenuhnya bekerja sama dengan perangkat tembus pandang partikel dan tidak terdeteksi oleh pemantauan apapun. Dalam keadaan normal, apakah kecepatannya sangat lambat atau sangat cepat, tidak akan ada masalah. Ketakutan terbesar adalah kita tidak cepat atau lambat. Di lorong bawah tanah sebelumnya, kita tidak cepat atau lambat, jadi kita hampir ketahuan. Guan Qianjun berkata dengan sederhana dan rapi, oke, saya percaya padamu. Ling Yuyiwei tersenyum dan tiba-tiba mencium wajahnya. Saat ini, dia masih terbaring di tubuh Guan Qianjun. Dia memeluk lehernya lebih erat, tampak tak terpisahkan. Guan Qianjun berkata dengan dingin, turun. Tidak. Aku tidak akan turun. Ling Yuyiwei menggelengkan kepalanya, mengapa kita turun sekarang? Kita harus bergegas ke pintu rumah harta karun sekaligus. Bersiaplah sekarang. Jangan hanya duduk di sana dan jongkok di depan pintu. Biarkan aku meletakkan monitor getaran di tanah. Bagaimanapun, kamu adalah pria besar dan penuh kekuatan. Bahkan jika kamu menggendongku selama 3 hari 3 malam, kamu tidak akan lelah, kan? Guan Qianjun terdiam beberapa saat dan hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Ling Yuyiwei meletakkan kursi pemantau getaran di tanah dekat sudut pintu, dan tidak lama kemudian, kedua orang itu mulai bergerak lagi. Dari ruang penyimpanan hingga pintu masuk rumah harta karun bawah tanah, terdapat banyak liku-liku. Jarak sebenarnya masih 6 hingga 700 meter. Tindakan kedua orang itu terputus beberapa kali. Untungnya, keterampilan Guan Qianjun dan tinggi Ling Yuyiwei teknologi dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian, keduanya tiba tak jauh dari pintu besi dan bersembunyi di kamar mandi. Ling Yuyiwei menunjuk ke gerbang besi. Pintu pertama menggunakan kunci telapak tangan. Dibutuhkan 1 tangan dari 2 orang utama penanggung jawab bank untuk menekan layar sensor. Untuk membuka kunci pintu. Namun, menurut teknologi tinggi yang kumiliki sekarang, tidak sulit untuk memecahkannya, bahkan sangat mudah. Temukan saja sidik jarinya, lihat sidik jari adikmu dan milikku. Guan Qianjun, kapan kamu menjadi saudara perempuanku? Saat Ling Yuyiwei berbicara, dia membuka komputer mikro yang tersembunyi di arloji, dan tirai tipis muncul. Komputer virtual muncul. Ling Yuyiwei dapat membuka database yang diperlukan hanya dengan beberapa klik. Saat beroperasi, dia berkata, ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya menyelinap ke database rahasia di Amerika Serikat dan menemukan sidik jari dari 2 orang utama yang bertanggung jawab atas bank ini. Meski hanya sidik jari, melalui analisa dan perbandingan big data, sidik jari tersebut bisa dengan cepat diperluas menjadi cetakan telapak tangan. Toh, meski tidak ada 2 sidik jari yang identik di dunia. Sidik jari setiap orang berkaitan erat dengan sidik jari mereka dan dapat diuraikan secara lebih luas. Guan Qianjun mengangguk. Saat ini, Ling Yuyiwei juga menunjukkan senyuman bahagia. Oke, selesai. Kumpulan mikrokomputer yang kita beli seharga 20 juta dolar AS ini berbeda. Ini yang paling canggih di dunia. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa melewati pintu pertama. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan penuh kemenangan. Guan Qianjun jelas salah memahami maksudnya, dan berkata dengan tenang, setelah mendapatkan porselen biru dan putih, selain 50 juta, saya juga akan membayar seluruh uang yang Anda beli untuk komputer mikro ini. Tidak masalah apakah itu mata uang negara naga atau dolar AS.
Ling Yuiwei menarik napas dan menatap Guan Qianjun dengan heran. Kamu kaya sekali. Tiba-tiba aku punya ide untuk mencuri darimu. Guan Qianjun tersenyum dingin, kamu ingin mencuri dariku. Kamu harus khawatir hidupmu akan dicuri olehku. Kata-kata santainya membuat Ling Yuiwei tersenyum, tidak apa-apa. Jika kamu menginginkan hidupku, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkan hatiku, aku akan memberikannya kepadamu. Untuk pria luar biasa sepertimu, saya sangat ingin menjalin hubungan dari hati ke hati dengan Anda dan bertukar nyawa. Guan Qianjun, ini. Beberapa garis hitam tiba-tiba muncul di wajahnya. Sialan aku. Bukankah itu pencuri menakjubkan yang Anda temui? Dia adalah bidadari yang menakjubkan. Saat ini, dua cetakan telapak tangan muncul di layar cahaya komputer virtual. Sambil menunjuk mereka, Ling Yuiwei berkata, dua penanggung jawab Wells Fargo Bank ini, yaitu presiden dan wakil presiden, keduanya adalah orang Amerika, yaitu Lockwood dan Johnson. Kedua cetakan telapak tangan itu milik mereka. Mungkin kedua cetakan telapak tangan ini tidak sama persis dengan yang tersimpan di cetakan telapak tangan, tapi itu tidak masalah. Kamu hanya perlu memberi saya waktu beberapa detik. Kamu bisa menyesuaikannya. Dengan kata lain, aku bisa membuka pintu itu dalam waktu kurang dari 10 detik. Kedua orang itu memanfaatkan rombongan penjaga yang baru lewat, segera bergegas keluar, dan segera bergegas menuju gerbang besi. Sungguh. Pencuri luar biasa seperti Ling Yuiwei membuka pintu besi dalam 3 klik, 5 dibagi 2, dan kedua orang itu bergegas masuk. Pintu besi itu segera ditutup dengan tenang. Setelah puluhan detik, sekelompok penjaga lain berjalan melewati pintu. Mereka tidak tahu apa-apa. Rumah harta karun yang dijaga setiap hari telah dibobol pintu pertama. Setelah memasuki pintu, terdapat koridor sepanjang 4 hingga 5 meter. Dinding di kedua sisinya, termasuk lantai dan langit-langit, terbuat dari kaca temperet yang keras, tembus cahaya, dengan pancaran cahaya putih hangat dari dalam, memberikan kesan istimewa. Nuansa teknologi tinggi. Ada beberapa kamera di sudut langit-langit. Selain itu, terdapat juga beberapa instrumen kecil yang dipasang di area yang relatif tersembunyi. Bagi Guan Qianjun dan Ling Yuiwei, kamera atau monitor lain tidak lagi menjadi masalah. Mereka segera berjalan. Pintu kedua adalah kunci sidik jari. Pintu ketiga adalah kunci iris. Pintu ketiga adalah kunci kombinasi. Ketiga pintu dibuka dengan mudah oleh Ling Yuiwei. Dia sangat bangga. Setelah membuka pintu keempat, Ling Yuiwei menamparkan dada Guan Qianjun, terlihat cukup bangga. Anda tahu betapa kuatnya saya, 50 juta dolar, itu pasti sepadan dengan uang Anda. Setelah Anda berhasil, berikan saya 20 juta dolar yang saya keluarkan untuk membeli komputer mikro, itu akan sangat berharga. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu pasti tidak akan rugi jika memiliki aku. Saat dia menepuk dada Guan Qianjun untuk pertama kalinya, wajah kuning kecil yang menempel di jantungnya, alat partikel tembus pandang, sedikit bergetar. Setelah mengatakan itu, dia menepuk dada Guan Qianjun lagi. Tembakannya sepertinya lebih berat. Jika saya tidak menembak lebih keras, saya benar-benar tidak bisa menunjukkan kebahagiaan saya. Mampu memamerkan seni bela dirinya di depan dewa laki-laki, bagi Ling Yuiwei, rasanya seperti dia telah mencapai puncak dalam hidupnya. Sepertinya wajahku pernah ditampar beberapa kali sebelumnya, tapi sekarang, akhirnya mendapatkan wajah-wajah ini kembali. Guan Qianjun mengangguk, menunjukkan sedikit penyerahan diri pada pencuri cantik ini. Tiba-tiba, kedua orang itu mendengar suara gaden dan melihat ke bawah pada saat bersamaan. Wajah kuning kecil itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan berguling sejauh 3 atau 4 meter. Tiba-tiba, keduanya tercengang. Bab 600. Lalu, alarm berbunyi. Bahkan dinding temperet tembus pandang di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah dan biru, yang sangat tajam. Mereka berdua bahkan mendengar teriakan keras dari luar pintu. Perhatian semua unit. Perhatian semua unit. Seseorang telah menyerbu. Seseorang telah menyerbu. Sekarang kita telah memasuki gerbang pelindung keempat dari rumah harta karun. Sekarang kita telah memasuki gerbang pelindung keempat dari rumah harta karun. Mencegat segera. Cegah segera. Wajah Ling Yuiwei berubah drastis, ya Tuhan. Alat tembus pandang partikel ini sangat sampah. Kenapa tiba-tiba jatuh? Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, Anda yang mengambil gerakannya. Ling Yuiwei memelototinya, apakah kamu masih ingin bercanda sekarang? Cepat pergi. Jika tidak, kita akan dihajar sampai habis. Dia meraih tangan Guan Qianjun dan bergegas menuju pintu keempat yang baru saja dibuka.
Namun tak lama kemudian, dia ditangkap oleh Guan Qianjun. Lao Guan berkata dengan marah, jadi kamu ingin menjebak dirimu sendiri, kan? Saat itulah Ling Yuiwei kembali sadar. Telah ditemukan. Sejumlah besar penjaga segera berkumpul di luar. Mungkin, semua lorong di luar pintu keempat sudah ramai. Membuka pintu itu benar-benar jebakan. Dia bertanya dengan panik, bagaimana sekarang? Guan Qianjun relatif tenang, jika kamu tidak melakukan apa-apa, ayo buka pintu kelima sekarang dan langsung masuk ke rumah harta karun. Ling Yuiwei mengangguk penuh semangat, ya, langsung masuk ke rumah harta karun. Bahkan jika Anda tidak punya tempat untuk melarikan diri, setidaknya Anda dapat menemukan beberapa harta karun yang sangat berharga dan mudah rusak. Jika mereka berani melakukan apapun pada kita, mereka akan menghancurkan bayi ini. Ini jauh lebih baik daripada menyandera. Kemudian, dia meraih tangan Guan Qianjun dan bergegas ke pintu terakhir menuju rumah harta karun. Dia berkata sedikit tergesa-gesa, pintu ini luar biasa. Sejauh yang saya tahu, ini adalah pintu keamanan paling berteknologi tinggi di dunia. Ia juga memiliki nama yang sangat menakutkan, disebut pintu darah. Seperti namanya, pintunya dibuka dengan darah. Di dalamnya, data genetik dari dua pemimpin tertinggi bank disembunyikan. Setetes darah mereka saja sudah cukup. Kamu bisa membuka kunci genetik ini. Meskipun kita tidak memiliki darahnya, yang kita butuhkan hanyalah setetes darah kita. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah darah kita membuka kunci gen? Tentu saja tidak. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, tapi saya bisa memalsukan sekumpulan data genetik untuk menyembunyikan kunci genetik dan mengelabuinya agar membuka pintu, tapi itu akan memakan waktu lama. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 menit. Kuharap ini berhasil. Cepat berikan jarimu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan jarum tajam dan menusuk jarinya. Kemudian, dia memeras setetes darah dan meneteskannya ke dalam lubang kecil di sebelah pintu kelima. Guan Qianjun bahkan tidak perlu menusuk jarinya dengan jarum, dia hanya meremas jarinya dan setetes darah keluar. Saat ini, Ling Yuiwei tidak sedang menganggur, dia membuka arlojinya lagi, melepaskan komputer virtual, melemparkan sinar listrik ke kunci, dan kemudian melambaikan jarinya seolah-olah sedang bermain piano. Di tirai tipis, sekelompok kode muncul. Ling Yuiwei berkata sambil mengetuk, saya telah menginvasi sistem mikrokomputer dari kunci gen ini. Sekarang saya memalsukan data. Ada kemungkinan 70% saya dapat menyembunyikannya dan membuka pintu. Tuhan memberkati, kuharap orang-orang itu tidak terburu-buru masuk secepat ini. Guan Qianjun menajamkan telinganya, lalu berkata dengan suara yang dalam, mereka mendobrak pintu kedua. Wajah Ling Yuiwei menjadi pucat, sialan. Ini semua salahku. Mengapa kamu memukuli dadamu begitu keras? Jika tidak, perangkat tembus pandang partikel tidak akan jatuh, dan kita tidak akan ketahuan. Benar saja, orang bijak akan melakukan kesalahan setelah semua pertimbangannya. Aku memang pantas mati. Saat dia berbicara, dia menangis. Situasi mendesak. Saya takut jika saya membuka pintu kelima dan bersembunyi di rumah harta karun, bahkan jika saya menemukan harta yang berharga dan rapuh, saya tidak akan dapat memperoleh apapun malam ini jika saya menggunakannya untuk mengancam para penjaga. Dia mungkin ditembak mati. Guan Qianjun melihat bahwa dia cemas, tetapi dia tersenyum sedikit tidak ramah, dia sadar diri. Dia memiliki semangat untuk mengakui kesalahannya. Saya menghargai ini. Ini memang semua salahmu, jika tidak, kami masih aman sekarang. Ling Yuiwei memelototinya dengan tajam, lalu buru-buru bekerja keras. Dia bergumam, jika aku tidak terburu-buru membuka kunci ini, aku akan menendangmu lagi sekarang. Guan Qianjun melirik ke sana, seolah dia melihat segala sesuatu di luar pintu. Dia berkata, mereka telah menerobos pintu ketiga dan dengan cepat menerobos pintu keempat. Tanpa diduga, kecepatan ini cukup cepat. Bukankah setiap pintu mengharuskan dua pimpinan puncak bank muncul pada saat yang sama untuk membukanya? Apakah itu berarti Logut dan Johnson tinggal di bank ini? Apakah mereka begitu cepat mengetahuinya? Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak, orang-orang ini mungkin telah mengaktifkan prosedur darurat. Bahkan jika kedua pemimpin bank tersebut belum tiba, mereka dapat segera mendapatkan kunci cadangan darurat. Artinya, data dan program khusus yang mereka tinggalkan mirip dengan cara saya membuka pintu ini, hanya saja mereka memiliki prosedur hukum dan formal. Sialan. Data palsuku gagal dan aku harus membuatnya lagi. Saat dia mengatakan ini, dia sedikit bingung. Butir keringat mengucur dari keningnya,
mengalir dari pangkal hidungnya yang tinggi hingga ke ujung hidungnya, seperti mutiara yang tergantung di sana. Tapi dia tidak repot-repot menghapusnya dan terus bekerja. Telinga Guan Qianjun tiba-tiba bergerak-gerak, dan ekspresinya berubah, mereka akan membuka pintu keempat. Saya masih punya waktu setidaknya 5 menit sebelum saya bisa membuka pintu kelima, benar. Saya memikirkan cara. Saya bisa mengunci pintu keempat dan membiarkan mereka membutuhkan setidaknya 10 atau 20 menit untuk membukanya. Aku akan mengacak data gerbang keempat. Ling Yuiwei berkata, tidak peduli untuk membuka pintu kelima, us. Terburu-buru menuju pintu keempat. Guan Qianjun mengira ini adalah solusinya, jadi dia melepaskannya, tetapi kecelakaan tetap saja terjadi. Sungguh, 9 dari 10 hal dalam hidup tidak memuaskan. Ling Yuiwei baru saja bergegas ke pintu keempat ketika terjadi tabrakan. Kedua pintu besi terbuka. Di luar, ada begitu banyak penjaga bersenjata sehingga saya bahkan tidak bisa menghitung semuanya sekaligus. Mereka mungkin tidak menyangka pencuri yang menyelinap masuk akan berdiri di depan mereka secara terbuka. Jarak keduanya kurang dari setengah meter. Segera setelah itu, terjadilah kecelakaan. Semua penjaga dengan cepat mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Ling Yuiwei. Jelas sekali pelurunya sudah terisi. Tarik saja pelatuknya dan bum bum bum. Ling Yuiwei akan dipukuli hingga menjadi saringan seperti apa yang paling dia takuti. Ling Yuiwei dengan cepat mengangkat kedua tangan kecilnya dan memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Saudaraku, jika saya mengatakan bahwa saya datang ke sini secara tidak sengaja dan semuanya salah paham, apakah Anda percaya? Ling Yuiwei mengatakan ini, sebenarnya. Wajahnya penuh ekspresi ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Para penjaga tidak hanya melihat Ling Yuiwei, tapi juga Guan Qianjun di belakangnya. Pemimpinnya berteriak dengan tegas, pegang kepalamu dengan tanganmu. Turun ke tanah. Cepat. Atau kami akan tembak. Bersambung.